Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD arthritis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sensasi yang ada di perut ya, di perut, di lambung gitu teman-teman, karena untuk sensasi-sensasi seperti itu kadang memang kita juga selalu membuat bingung ya. Kenapa nih perutnya terasa perih? Kenapa ini perut terasa melilit? Nah itu teman-teman ya, sehingga kalau misalnya kita bingung, kita tidak paham gitu teman-teman ya, pikirannya itu selalu mengarah-arah ke hal-hal negatif teman-teman. Waduh, ini jangan-jangan ada ada iritasi di bagian usus gitu ya. Waduh, ini jangan-jangan kanker usus dan lain-lain sebagainya. Nah itu teman-teman, sehingga kalau seandainya selalu berpikir ke sana, itu bisa melahirkan ketakutan teman-teman, dan tanpa disadari ketika ketakutannya sering teralami dan rasa cemasnya itu pasti bakalan hadir teman-teman, dan ketika rasa cemasnya hadir, semua sensasi pasti hadir lagi. Nah itu teman-teman, karena untuk sensasi cemas hadir itu sangat banyak sekali ya yang bisa menimbulkan, atau dampak dari cemas itu sangat banyak sekali, kayak macam berdebar, gemetaran, dan pokoknya sangat yang tidak nyaman itu pasti hadir. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami sensasi di bagian perut, biar kalian itu tidak terlalu berpikir yang lain-lain, makanya tonton videonya sampai habis, jangan skip, biar kalian nanti itu bisa mengerti, kemudian nanti kalian itu juga bisa menanganinya dengan mudah teman-teman ya. Karena untuk semua gangguan asam lambung GERD arthritis psikosomatis semuanya gangguan rumahan teman-teman. Jadi bukan gangguan hal yang sangat berat gitu teman-teman, itu sebetulnya gangguan rumahan, gangguan yang mudah kita tangani. Tetapi karena memang kitanya belum paham, wajar saja sih sebetulnya ya kalau misalkan kita ini selalu berandai-andai ke yang lain-lain. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar di video sebelumnya, mohon maaf sekali belum sempat saya respon gitu teman-teman ya. Jadi jangankan untuk balas komentar teman-teman, hanya sekedar like saja itu sangat sulit sekarang ya, karena sedang musim hujan, jadi selalu loading ya. Nah itu teman-teman, ditambah lagi sekarang itu cuacanya buruk, mungkin sinyalnya agak kurang juga, ditambah lagi sekarang bangunan di sini itu pada tinggi ya. Nah itu teman-teman, jadi mohon maaf saja kalau seandainya komentar kalian itu belum sempat saya respon. Itu bukan karena keinginan saya, tetapi karena memang keadaan sekarang sedang begini ya, banyak kendala gitu ya, cuacanya buruk gitu teman-teman, jadi setiap hari itu selalu hujan ya, makanya saya sekarang share-nya itu di pagi hari mumpung libur gitu teman-teman. Jadi mohon maaf sekali atas keterbatasannya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD arthritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya teman-teman, biar kalian itu lebih detail, lebih jelas, dan lebih gamblang di sana gitu teman-teman, ketimbang nanti kalian bertanya di kolom komentar. Nah itu teman-teman, karena untuk seputaran gangguan asam lambung GERD arthritis psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung GERD arthritis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu juga sudah saya share. Nah itu teman-teman, kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu juga sudah saya share teman-teman, sudah komplit semuanya ya. Nah itu makanya tengok saja dulu video-video saya sebelumnya, judulnya sesuaikan saja, dan isinya semuanya juga hampir sama teman-teman, karena untuk seputaran gangguan asam lambung GERD arthritis psikosomatis itu cuman segitu ya, seputaran itu aja gitu ya. Nah itu teman-teman, tetapi karena memang kaliannya itu selalu terfokus dengan ketakutan, akhirnya kadang sudah di share juga, itu kadang suka ditanyakan lagi, Pak ini gimana nih, Pak ini gimana nih. Nah itu teman-teman, tetapi hal yang satu wajar gitu teman-teman, karena kita selalu berpikir tentang hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya kalau seandainya kalian mau belum subscribe videonya, mau di subscribe dulu teman-teman, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, untuk sensasi di bagian perut itu sangat banyak sekali sih sebetulnya ya, tetapi kalian harus ketahui juga bahwa setiap sensasi yang ada di perutnya
itu tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman ya, kenali saja dulu gitu teman-teman ya. Kalau seandainya di bagian perut itu ada terasa melilit ya, nah itu teman-teman, kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ada kalanya terasa melilit perutnya itu gitu teman-teman. Jadi sakit terasa melilit gitu teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian mau menangani hal seperti itu, sebetulnya kalian itu cukup mengetahui saja penyebabnya gitu teman-teman. Nah itu biasanya penyebabnya adalah adanya pergerakan gas atau misalkan pergerakan BAB atau kotoran makanan gitu teman-teman ya. Patut kalian ketahui teman-teman, yang namanya usus kita itu seperti selang ya. Seperti selang panjang dari ujung lambung bagian bawah sampai ke bawah, itu kayak macam selang gitu teman-teman. Ada yang namanya usus besar, ada juga yang namanya usus kecil teman-teman ya. Dan untuk usus kecil juga itu besarnya bervariasi teman-teman, jadi tidak kayak macam selang lurus kayak macam begitu, tidak seperti itu teman-teman ya. Nah biar teman-teman tahu ya ciri-ciri usus atau gimana bentuk usus itu, kalian bisa juga nengok ya usus binatang ya, kayak macam kambing, sapi. Nah itu ya, dari usus kecilnya itu nggak terlalu lurus, besarnya itu sama teman-teman. Ada yang bagian besarnya, ada yang bagian kecilnya, ada juga yang ke bawahnya itu besar lagi, kecil lagi, besar lagi, kecil lagi, seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang hubungannya dengan rasa sakit melilit itu gimana nih Pak? Nah gini ya teman-teman ya, kalau seandainya ada pergerakan gas, karena usus kita itu bergeraknya itu, bekerjanya itu kayak macam cacing. Jadi dia itu mendorong makanan ketika sudah di lambung ya, dari lambung sudah dicerna, kemudian masuk ke usus. Nah di usus itu digerakannya itu kayak macam cacing, bekerjanya itu kayak macam cacing. Jadi didorong ke bawah ya, entah itu BAB atau kotoran makanan, atau misalkan makanan yang sudah dicerna, atau juga gasnya didorong ke bawah. Nah itu teman-teman ya. Nah ketika dorongan itu, ketika misalkan ada gas gitu teman-teman, atau BAB yang agak besar gitu, kemudian memasuki area ususnya yang bagian kecilnya, itu akan terasa sakit teman-teman kalau seandainya kelebihan gitu teman-teman, kelebihan besarnya mungkin, atau gasnya itu, gumpalan gasnya itu terlalu besar gitu teman-teman ya. Bayangkan saja gini lah, kalau seandainya kita memasukkan barang ya ke balon, kemudian besar, kemudian dipaksakan, itu balonnya itu akan mengembang ya. Nah itu teman, dan usus juga sama seperti itu. Nah itu sepengalaman saya, dan setahu saya memang seperti itu ya. Nah ketika dipaksakan, kemudian ada makanan atau gas yang masuk ke bagian usus yang kecilnya, itu akan terasa sakit gitu teman-teman ya. Nah tetapi apakah itu bahaya? Tidak teman-teman, karena dulu juga sebelum kalian terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, tanpa disadari kalian juga pernah mengalaminya teman-teman. Coba ingat-ingat, ketika dulu sering terasa melilit, itu selang setengah jam atau 1 jamnya paling jadi kentut ya. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana, mungkin itu dari pergerakan gas saat hendak ke bawah teman-teman ya, tetapi ada melewati area yang ususnya itu di bagian yang kecilnya. Nah itu teman-teman ya. Jadi pahami saja ke sana. Makanya saya selalu bilang, untuk sensasi dari asam lambung dan ascites psikosomatis semuanya serba tidak berbahaya teman-teman ya. Hanya kita cukup memahami saja, biar kita paham, dan kalau seandainya paham kita bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Dan sekarang bagaimana sih Pak cara menanganinya? Karena untuk sensasi melilit itu terasa sakit dan kemudian mengganggu juga gitu teman-teman ya. Memang seperti itu teman-teman ya. Semua orang juga mengalami hal seperti itu, dan semua orang juga pasti akan merasa tidak nyaman gitu teman-teman ya. Apalagi sekarang kita sedang merasakan sensasi yang lain-lainnya juga, kemudian ditambah lagi ada sensasi seperti itu ya, sangat tidak nyaman sekali teman-teman ya. Nah itu, nah cara menanganinya cukup mudah teman-teman ya. Kalian minum air hangat pelan-pelan saja, kemudian kalian kompres juga. Kalau dulu saya itu kompresnya itu karena memang tidak mempunyai alatnya, saya itu cukup dikompresnya itu dengan botol yang diisi dengan air panas teman-teman ya. Jadi nggak terlalu panas banget lah, supaya hangat gitu teman-teman ya. Kemudian ditaruh di bagian perut yang sakitnya teman-teman ya. Tujuannya untuk membantu pergerakannya teman-teman. Jadi kalau misalnya perutnya anget, ada pergerakannya gitu teman-teman ya, pergerakannya lancar, nanti lambat laun itu akan menjadi kentut teman-teman. Biasanya seperti
itu. Dan tetapi kalau misalnya kalian mencoba juga dengan cara minum air hangat pelan-pelan, kemudian dikompres juga dengan botol yang panas gitu teman-teman, tetapi tidak kentut, kalian gak usah khawatir juga teman-teman, kalian nanti keluarnya itu di pas BAB. Nah makanya bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, bahkan buat orang-orang yang tidak terkena gangguan aslam juga, itu ketika ada sensasi seperti itu kemudian tidak kentut juga, itu bisa terbawa ke BAB dan biasanya bisa ditandai dengan BAB-nya itu agak mencret juga gitu teman-teman, agak berbuih juga gitu teman-teman ya. Nah makanya kalian gak usah khawatir ya, untuk terasa melilit itu kalian gak usah hiraukan, cuman ya memang ya rasanya sangat tidak nyaman sekali ya, sangat dahsyat sekali. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana, itu tidak berbahaya, cukup kalian menangannya saja dengan minum air hangat pelan-pelan, kemudian kalian kompres lah dengan botol hangat gitu teman-teman, yang diisi dengan air panas atau air hangat. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya lakukan ketika dulu sering mengalami seperti itu. Nah itu teman-teman, kemudian ada juga sensasi, Pak ini saya itu perut terasa tidak nyaman, dikatakan melilit tidak katanya gitu, tetapi ada perasaan tidak nyaman seperti mau BAB tetapi nggak BAB juga. Nah itu teman-teman ya, patut kalian ketahui juga teman-teman ya, jangankan kalian yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, orang yang normal saja pasti ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Coba ingat-ingat sebelum kalian divonis gangguan asam lambung oleh dokter, kalian juga dulu pernah mengalami seperti itu ya. Jadi perutnya ada rasa tidak nyaman, seperti mau BAB tetapi kadang dibilang mau BAB tidak katanya gitu ya. Itu tidak BAB. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Nah biasanya teman-teman gini ya. Jadi kalau yang namanya BAB itu adalah kotoran makanan yang sudah dicerna dari lambungnya, kemudian melewati usus, dan kemudian di usus itu diambil sari-sarinya, nilai kebaikan dari makanan itu diambil, kemudian itu didorong lagi ke bawah sama usus kita teman-teman ya. Dan ketika dorongannya kuat, di situ baru kita langsung ada perasaan ingin BAB gitu teman-teman, dan itu sudah lumrah, itu spontanitas tubuh teman-teman ya. Jadi kemudian kita bisa BAB. Nah sekarang ada perasaan tidak nyaman, kemudian dikatakan mau BAB tetapi tidak, itu sebetulnya itu kalian mau BAB cuman dorongannya belum kuat teman-teman ya. Nah itu jadi untuk BAB itu harus ada pendorongnya juga. Pendorongnya dari mana? Dari makanan yang baru gitu teman-teman. Makanan yang baru dicerna, kemudian setelah dicerna di lambungnya masuk lagi ke usus, dan di usus itu didorong lagi ke bawah, diambil sari-sarinya, dan itu dorongannya itu terus sambil mendorong makanan yang agak lama gitu teman. Mungkin makanan yang kemarin gitu teman-teman, hampas makanan yang kemarin ya, itu didorong kuat sama hampas makanan yang baru. Nah kalau seandainya kalian tidak merasa nyaman, itu karena dorongannya tidak kuat. Bisa saja kalian masih kurang makan, jadi hampas makanan yang barunya itu agak kurang teman-teman ya. Nah itu, nah makanya solusinya yaitu kalian makan saja. Jadi usahakan kalau seandainya pagi-pagi kalian bangun tidur itu kalian minum air hangat pelan-pelan, minimal 1 gelas besar teman-teman. Kemudian kalian kalau seandainya sarapannya belum siap, ngemil saja teman-teman, dan itu pasti kontan pagi-paginya kita BAB-nya akan lancar. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian sudah minum air hangat pelan-pelan, kemudian habis 1 gelas juga, sudah ngemil juga, sudah sarapan juga, tetapi untuk BAB tidak inginkan gitu teman-teman. Jadi tidak ada rasa ingin untuk BAB, tetapi perutnya masih tidak nyaman juga. Nongkrong saja teman-teman, nongkrong di WC saja. Itu biasanya nanti 15 menit atau paling lama setengah jam kita udah BAB teman-teman ya. Nah itu teman-teman, biar itu terbantu juga dorongannya gitu teman-teman. Mari berpikir secara logika. Kalian juga dulu saat sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kalian juga mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian dulu mengalami hal seperti itu, kalian tidak terlalu dirisaukan teman-teman. Paling kalian banyak nongkrong di WC sambil main HP gitu teman-teman, sambil ngapain-ngapain gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Nah itu akhirnya lambat laun kalian akan BAB. Nah itu jadi untuk sensasi di perut tidak nyaman memang seperti itu. Jadi kadang ada perasaan ingin BAB tetapi seperti tidak mau BAB. Jadi rasanya itu sangat tidak nyaman gitu teman-teman ya. Orang Sunda bilang, katanya itu selalu bilang gini ya teman-teman ya, lagi nggak enak perut. Nah itu teman-teman, jadi kayak macam mau BAB tetapi kita tidak mau BAB. Nah itu teman-teman, ada rasa tidak ingin BAB. Jadi serba salah ya. Nah itu yang dikatakan dengan tidak nyamannya di bagian perut. Nah itu untuk tidak nyaman. Kalau untuk melilit, sakit melilit kayak macam tadi itu dari pergerakan saja. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian
sekarang itu ada sensasi perih. Nah itu teman-teman, nah ini ya sensasi yang perih itu selalu banyak sekali dipermasalahkan ya. Waduh Pak, nih saya sedang merasakan perih Pak, waduh ini gimana caranya? Kalian sebetulnya tidak menyadari saja teman-teman ya, yang namanya perih itu dari asam lambung yang sedang bekerja, cuman tidak ada yang dikerjakan teman-teman ya. Jadi keasamannya, asam lambungnya itu bertambah karena mungkin saat perih itu jamnya kerjanya dia ya, asam lambungnya, cuman tidak ada yang dikerjakan teman-teman ya. Akhirnya asam lambungnya bisa bertambah keasamannya, atau kemudian kapasitas asam lambungnya bertambah teman-teman ya. Nah makanya solusinya gimana? Kasih pekerjaan saja teman-teman. Dengan cara seperti apa? Mengkonsumsi makanan teman-teman, biar ketika ada makanan yang masuk, ada yang dikerjakan dari asam lambungnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Coba ingat-ingat dulu juga kalian pernah mengalami lah, karena untuk asam lambung itu kegiatan rumahan teman-teman. Dulu kalau misalnya kalian perih di bagian lambung gitu ya teman-teman ya, kadang suka curhat ke teman-teman, "Ntar deh lagi perih nih, perut nih belum makan, mau cari sarapan dulu." Kan seperti itu ya. Nah itu teman-teman, jadi ketika perih di bagian lambung itu solusinya ya makan teman-teman. Kalian itu sedang lapar, tubuh kalian sedang meminta, tetapi kalian tidak menyadarinya teman-teman. Nah itu, jadi untuk rasa perih itu sebetulnya kalian butuh makan teman-teman ya, tetapi kalian tidak menyadarinya saja. Nah itu teman-teman, itu jadi patokan buat kalian bahwa semua gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu sebetulnya kegiatan rumahan yang dulu juga pernah kita alami, tetapi kitanya tidak menyadari teman-teman. Sekarang itu lebih menyadarinya, itu lebih mengingatkannya itu gini teman-teman ya. Ketika ada perih, karena memang ada trauma tentang hal yang tidak kita inginkan, akhirnya pikirannya itu selalu kemana-mana ya. Waduh nih, perih nih, ada apa lagi nih? Jangan-jangan penyakit bahaya lagi, padahal lu butuh makan. Nah itu teman-teman, orang yang lapar tidak butuh obat, tidak butuh herbal teman-teman. Mari berpikir secara logika saja. Orang lapar butuhnya itu hanya makan teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana. Tetapi Pak, ini perihnya itu terasa mengganjal. Nah itu sama ya, karena asam lambungnya bertambah, bisa kapasitasnya, bisa saja nilai keasamannya, kemudian dia naik juga, sehingga terkena esofagus, dan esofagusnya itu menutup ya, karena memang tidak ada makanan yang masuk, akhirnya menutup. Kemudian asam lambungnya kalau seandainya dikatakan tidak normal ya mengembung, kemudian itu mengena sama esofagusnya, dan itu akan terasa mengganjal teman-teman ya. Nah solusinya ya makan saja, ringan sebetulnya ya. Nah itu teman-teman, tetapi kejadian ringan itu membuat kita bingung, karena kitanya selalu berpikir tentang ke arah-arah penyakit yang berbahaya. Tidak teman-teman ya, asam lambung GERD dan arteritis psikosomatis itu tidak berbahaya. Yang saya ceritakan barusan itu adalah di medisnya, di asam lambungnya, di pencernaannya teman-teman ya. Dan untuk hal yang lain-lain kayak macam kelayangan, pusing, sakit badan, itu lebih dominan justru dari gangguan psikis. Kalau seandainya kalian berpikir tentang perut masih perih nih, gimana nih? Waduh, jangan-jangan penyakit bahaya. Kemudian melilit juga, waduh jangan-jangan ini penyakit bahaya. Kalau seandainya kalian selalu berpikir ke arah sana, psikis kalian nanti terganggu teman-teman. Tetapi terganggu di sini bukan kalian menjadi gila, bukan teman-teman ya. Kalian itu menjadi stres tersendiri, banyak pikiran, dan kalau seandainya banyak pikiran, untuk sensasi yang lain-lain hadir teman-teman, kayak macam kelayangan, sakit badan ya, punggung terasa berat, kadang di leher bagian belakang juga ada penegangan otot gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana, mari berpikir wajarnya. Kenapa orang yang banyak pikiran, yang was-was, yang gelisah itu selalu ada penegangan otot? Karena kitanya sedang benar-benar sensitif. Jadi spasenya itu spase bertahan teman-teman ya. Yang namanya bertahan pasti otot-ototnya mengencang teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Tetapi Pak, kenapa untuk pengencangan otot gitu ya, untuk penegangan otot kenapa ada di bagian kepala? Itu biasanya untuk orang-orang yang banyak pikiran, apalagi pikirannya ke hal-hal yang negatif. Pengencangan otot itu tidak di bagian punggung saja teman-teman, tidak di bagian leher belakang saja. Itu banyak di mana-mana, kadang di kaki juga. Kalau kaki biasanya itu kalau jari-jarinya itu, kalau orang normal jari-jarinya kan begini ya.
Nah begini, tetapi kalau misalnya orang yang lagi was-was, gelisah, cemas, atau takut itu pasti agak begini kakinya. Nah itu teman-teman, itu sebetulnya untuk penegangan otot itu ada di semua badan teman-teman, tetapi kita tidak menyadarinya. Karena apa? Karena yang lebih sakitnya, yang lebih dominannya itu di bagian leher belakang. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika kita pegang itu akan terasa seperti papan. Nah itu teman-teman, itu efek dari banyak pikiran atau selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Akhirnya tubuh kita itu menjadi sensitif karena waspada. Akhirnya ketika waspada ya ada penegangan otot. Wajar sih sebetulnya ya, itu karena memang wajar gitu teman-teman ya. Nah kemudian hubungan kelayangan itu gimana Pak? Hubungan kelayangan itu begini teman-teman ya. Saat orang banyak pikiran, saat orang cemas, saat orang gelisah, itu energi kita itu terkuras dengan banyak sekali dan bisa dengan cepat teman-teman ya. Kalau seandainya kita banyak pikiran, ada rasa cemas, ada rasa ketakutan, energi kita itu terkuras dengan cepat. Akhirnya sistem pertahanan tubuh atau misalkan keseimbangan tubuh juga bisa terganggu gitu teman-teman ya. Akhirnya kebutuhan gizi kita itu seluruhnya itu tidak terpenuhi karena terkuras oleh rasa cemas, terkuras oleh banyak pikiran, dan kemudian keseimbangan tubuh juga terganggu. Akhirnya kelayangan juga gitu teman-teman. Kalau misalkan kita jalan itu, kalau misalkan kita nyerongnya agak ke bagian kanan, kita itu akan terasa jatuhnya itu mau jatuh ke sebelah kanan. Kalau misalkan kita miringnya ke sebelah kiri, serasa kita itu mau jatuh ke sebelah kiri. Nah itu teman-teman, itulah sifatnya keseimbangan tubuh. Jadi teman-teman seperti itu. Kalau misalkan kita jalannya agak menunduk ke depan, serasa kita mau jatuh ke depan. Nah itu keseimbangan tubuh. Kemudian keseimbangan tubuh juga bukan seperti itu aja. Jadi ada kalanya kita juga seperti menghadapi mau gempa. Jadi kalau misalnya kita duduk seperti ini jadi kayak macam gempa ya. Nah itu teman-teman, itu juga dari keseimbangan tubuh. Nah makanya patut dipahami untuk makan bagi para penderita gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis sangat penting sekali. Perbanyaklah makan makanan yang bergizi, yang penuh gizi teman-teman ya. Sering makan, tetapi kalau misalnya sering makan itu tidak bisa Pak, perbanyak saja makannya. Tetapi untuk perbanyak makan itu saya tidak bisa Pak, suka ada kembung. Ya gantinya ya sering makan. Cuman itu saja, sering makan, jangan telat makan, sering ngemil. Cuman itu saja sih sebetulnya. Perbanyak juga minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari. Nah itu teman-teman ya. Tetapi Pak, ini kelayangan saya itu kalau misalnya dikatakan dari stres atau banyak pikiran, saya tidak banyak pikiran. Katanya saya enjoy saja, saya belajar masa bodoh, tetapi kelayangan masih ada. Kalau seandainya stres kalian bisa terkendalikan, kemudian kalian juga masih mempunyai kelayangan, coba ingat-ingat, pencernaan kalian mungkin juga belum baik gitu teman-teman, belum sempurna gitu teman-teman ya. Kalau misalnya pencernaan kalian belum normal dengan baik, ya sudah otomatis gitu teman-teman ya, segala makanan yang kita konsumsi itu nilai kebaikannya tidak terserap dengan sempurna oleh usus kita. Nah itu teman-teman, dan akhirnya kebutuhan gizi, kebutuhan energi, kebutuhan vitamin atau kebutuhan nilai kebaikan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Akhirnya ya keseimbangan tubuh terganggu juga, kelayangan juga gitu teman-teman. Pahami saja ke sana. Untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis semuanya gangguan rumahan teman-teman. Makanya pahami saja biar kalian itu tidak berpikir yang lain-lain, biar kalian itu berpikirnya itu lurus, kemudian berpikir dengan logika, berpikir dengan wajar. Nah kalian juga nanti bisa melakukan penanganannya dengan wajar. Nah itu teman-teman, di awal-awal untuk berpikir secara logika itu teman-teman agak sulit. Kenapa seperti itu? Karena pikiran negatif itu selalu menguasai ya, selalu menguasai pikiran kita, karena dipicunya itu karena dari trauma, dan semakin kita itu menjadi semakin waspada gitu teman-teman. Akhirnya apapun segala yang hinggap ke tubuh kita, apapun yang hinggap itu ya, itu selalu dipikirkan dengan selalu mengarah-arah ke bahaya, biar kita itu bisa menanganinya, katanya seperti itu. Padahal itu bukan biar kita bisa menanganinya, biar kita itu ya agak lama pemulihannya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu makanya bagi teman-teman yang sekarang masih selalu berpikir tentang negatif, hindari saja, belajar masa bodoh teman-teman ya. Toh kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya sama sekali. Yang patut kalian fokuskan itu adalah tetap saja menjaga 3P-nya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga. That's it, cuman itu saja. Ketika kalian sudah menjaga seperti itu, kalian bakalan cepat sembuh sempurna teman-teman. Tetapi untuk perasaannya, untuk pemikirannya, kalian hanya cukup
melakukan kesenangan-kesenangan saja teman-teman ya. Lakukan jalan-jalan menyenangkan, lakukan kegiatan-kegiatan menyenangkan. Sebab mari berpikir dengan logika teman-teman ya. Pikiran negatif itu teralihkan dengan pemikiran-pemikiran positif. Contoh kalau misalnya kita melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, contoh saja yang ringan-ringan saja ya, kayak macam jalan-jalan, itu pikiran-pikiran kita tentang penyakit itu teralihkan teman-teman ya, teralihkan dengan pemandangan-pemandangan yang bagus, lihat orang lalu lalang, kemudian pendengarannya tidak terlalu mengarah-arah tentang penyakit. Nah itu teman-teman ya, pikiran fresh, mata juga fresh, pendengaran fresh, ya sudah semuanya tentang negatif itu teralihkan dengan kesenangan. Karena yang namanya emosi, yang namanya perasaan itu terpengaruhnya itu dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kita memikirkan hal yang negatif, apalagi hal-hal yang menakutkan, perasaan kita itu akan terpengaruh dengan ketakutan sendiri. Nah itu teman-teman, jadi perasaannya akan merasakan ketakutan. Kemudian kita juga kalau seandainya melihat hal-hal yang jelek, melihat hal-hal yang tidak kita inginkan, contoh orang tabrakan, orang mati gitu teman-teman ya, kita juga akan merasa ketakutan karena perasaan itu terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Nah itu teman-teman, kemudian kita juga mendengar hal-hal yang negatif, contohlah berita duka, mendengar kabar-kabar yang tidak kita inginkan, akhirnya perasaan kita juga merasa takut gitu teman-teman ya, karena perasaan kita itu terpengaruh juga dengan apa yang kita dengar. Nah makanya untuk perasaan itu semuanya itu tergantung dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang untuk teman-teman itu hindari tontonan-tontonan yang bisa membuat pikiran negatif itu hadir lagi. Hindari pendengaran-pendengaran yang membuat pikiran kita itu atau misalnya perasaan kita itu menjadi gundah gulana lagi. Nah itu teman-teman ya, makanya saya selalu bilang ayo lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, ayo lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik, karena jujur untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya itu sembuhnya dengan terlupakan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi sekedar pengingat saja bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bisa ditangani tanpa obat, tanpa herbal, tergantung daripada kaliannya sendiri. Siapa yang rajin melakukan metodenya maka akan lebih cepat. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian sebelum saya akhiri videonya, seperti biasa saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat kembali lagi kayak dulu lagi. Semoga teman-teman itu cepat sehat lagi, baik sehatnya, kemudian baik semangatnya, moodnya, kemudian rasa bahagia, ceria dan sebagainya tentang yang dulu. Semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya akhiri videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.